Halo, selamat datang kembali di channelnya Belajar Cloud ya. Jadi, eh, perkenalkan sebelumnya saya dengan Okto gitu ya. Ya, jadi hari ini kita akan coba lab gitu ya. Eh, untuk tahap awal ini kita coba akan lab terkait dengan Google Cloud Console dan juga Cloud Shell gitu ya. Sebelum kita nge-lab, kita coba eh, overview dulu apa sih Google Cloud Console dan juga Cloud Shell itu. Jadi sebenarnya Google Cloud Web Interface itu terbagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama kita ada yang namanya di Google itu ada namanya GUI yaitu Graphical User Interface ya, yang bisa kita bilang namanya Cloud Console gitu ya di Google-nya. Dan juga ada yang CLI, Command Line Interface, yang biasa kita sebut Cloud Shell. Jadi ada namanya Cloud Console dan juga Cloud Shell gitu ya. Jadi nanti kita coba akan nge-lab dua apa namanya environment tersebut gitu ya. Dan ini sekedar gambaran terkait Cloud Console itu sendiri gitu ya. Jadi Cloud Console ini sebenarnya masih terus dikembangkan terus oleh Google gitu ya. Jadi kemungkinan besar ke depannya pasti akan ada perubahan gitu ya, karena mungkin ada tambahan services atau tambahan fitur-fitur baru gitu ya. Jadi ke depannya pasti akan eh, ada perbedaan gitu ya, karena masih terus di development oleh Google. Lalu di Google Cloud sendiri itu juga secara Cloud Console sendiri tidak semuanya itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi perlu beberapa teknologi tambahan gitu ya untuk membantu menjalankan semacam services ya gitu. Jadi biasanya kita bisa menggunakan API gitu ya, atau juga kita bisa sebut menggunakan Cloud Console gitu ya. Nah, jadi jadi dari suatu kasus itu command line itu juga sangat penting gitu ya. Atau juga kita bisa menggunakan API sebagai alternatif terbaiknya gitu ya. Lalu juga Cloud Console itu terdiri dari aktivitas, kita bisa mengerjakan aktivitas yang sangat cepat gitu ya, dibanding kita menggunakan Cloud Console ya. Karena kalau Cloud Console kan kita perlu klik, 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 klik gitu ya. Dan jika ada beberapa task yang kita lakukan sama seperti itu, kita akan melakukannya berulang-ulang kali. Tapi jika kita hanya menggunakan apa Cloud Shell, nah itu otomatis kita bisa lakukan itu secara otomatis gitu ya. Jadi kita tinggal melakukan semacam command line saja gitu ya. Nah, eh, memang di Cloud Console ini memang bisa mengurangi terjadinya error gitu ya, karena eh, secara user interface itu bisa mengurangi error gitu ya. Dan juga eh, kalau memang butuh dukungan lain terkait tambahan seperti SDK, itu kita bisa lakukan juga di lokal komputer kita gitu ya. Nah, itu kurang lebih gambaran atau overview terkait Cloud Console dan juga Cloud Shell. Oke, objektifnya di lab ini yaitu kita adalah untuk mengakses Google Cloud itu sendiri seperti apa. Lalu kita coba akan buat cloud storage bucket menggunakan Cloud Console dan juga kita membuat cloud storage bucket menggunakan Cloud Shell gitu ya. Dan juga nanti kita akan sedikit belajar terkait fitur-fitur yang ada di Cloud Shell itu sendiri. Oke, daripada kita eh, lama-lama, kita langsung saja coba start lab gitu ya. Nah, ini untuk task pertama kita adalah melakukan masuk ke Cloud Console untuk membuat bucket gitu ya. Oke, di sini ada cara-caranya, masuk ke menu Cloud Storage Bucket, lalu kita create dan kita masukin namanya gitu ya, yang unik gitu ya. Dan lalu kita create gitu. Oke. Nah, coba kita start lab, kita launch lab. Nah, kita open Google Cloud Console-nya, kita login, masukkan passwordnya di sini. Oke, understand. Oke,
No thanks. Nah, ini adalah tampilan dari Google Cloud Console gitu ya, yang dimana tampilannya web based gitu ya, dan cukup interaktif gitu ya, karena di sini mudah sekali kita mencari services atau layanan yang kita butuhkan gitu ya. Oke, karena kita ini dikejar waktu juga, kita coba langsung saja untuk melakukan task 1 gitu ya. Jadi task 1 ini kita membuat eh, bucket di cloud storage gitu ya. Oke, kita ke menu. Oke, menu. Oke, cloud storage. Oke, di sini ada cloud storage. Oke, kita lihat di sini bucketnya kosong gitu ya. Ini ada semacam eh, kayak semacam services-services yang memang direkomendasikan gitu ya. Oke, tapi kita fokusnya ke di sini dulu. Kita create dulu, bisa di sini atau di sini. Kita di sini aja di atas. Create bucket. Nah, kita coba bikin bucketnya. Oke, kita coba bucket 1, 2, 3. Oke, kita coba. Bucket 1, 2, 3. Lalu apa? Selanjutnya klik create. Oke, habis itu klik confirm ya. Sepertinya tidak, oh sudah ada yang menggunakan. Jadi kalau di sini ada semacam informasi ya, merah ini ya, tanda seru. Nah, ini artinya sudah pernah dipakai atau sudah dipunyai bucketnya oleh user-user lain yang di global gitu ya. Kita coba bucket tes 1, 2. Oke, seperti ini. Oke, bucket tes 1, 2 atau bucket tes 1 kita buat coba. Oke, oke, di sini sepertinya tadi tidak ada pilihan, kita langsung create aja. Tapi kalau kita mau pilih taruh di region mana, ini bisa kita lakukan region Asia, Amerika, Eropa gitu ya. Lalu kita bisa lakukan dual region atau single region gitu ya. Atau kita bisa HA dengan multi region gitu. Dan juga kita bisa tentukan juga storage class-nya ini eh, mau seperti apa. Apakah mau kita bikin auto class. Jadi kalau auto class ini ya sifatnya autopilot gitu ya. Jadi di manage oleh Google. Nah, kalau ini tergantung dari rule kayaknya ya. Jadi kalau standar itu short term, setiap hari, lalu setiap line eh, di mana tidak diakses selama 1 bulan atau 30 hari, ini selama 90 hari gitu ya. Dan ini kalau 1 tahun gitu ya, jika melakukan akses selama 1 tahun. Lalu untuk mengakses kontrol ininya, ob- objeknya, misalkan ini public access prevention on this bucket, jadi tidak bisa diakses oleh uh, publik ya atau via internet. Terus juga gini, kita bagaimana kita memprotek datanya. Apakah kita melakukan objek versioning? Jadi kalau kita klik ini, kita akan punya namanya objek versioning. Jadi kalau ada data yang delete, kita bisa melihat versioning sebelumnya gitu ya. Tapi kita bisa limit juga number atau versioningnya sampai maksimal berapa. Lalu juga ada retensi juga di sini ya. Nah, ini ada data enkripsi, kita bisa pakai key-nya encryption-nya Google Manage atau kita bisa menggunakan customer manage ya, encryption key. Oke, kita sepertinya tidak perlu coba pilih apa-apa di sini ya, karena tadi di tas 1 tidak ada pilihan ya. Cukup menulis nama saja gitu ya. Nah, di sini tapi kita lihat di pricing-nya di sini untuk multi region ya standar ya, karena tadi di sini pilihannya multi region ya defaultnya.
itu total per giganya $0,026 per giga. Itu ada di United States, gitu ya, dengan default replication-nya sama, gitu ya. Oke, kita coba create. Oke, enforce don't show this message again. Nah, jadi eh, public access ya internet tidak akan bisa akses ya. Oke, jadi tidak bisa diakses melewati internet. Coba kita lihat apakah public access will be prevented. Click confirm. Oke, confirm. Oke, eh bucket test 01 sudah dibuat gitu ya. Coba kita klik bucket di sini. Nah, ini udah jadi. Eh, di sini jelas ada lokasi tipenya, lokasi regionnya gitu ya, default storage-nya apa gitu ya, dan tidak bisa diakses oleh eh, internet gitu ya. Enkripsinya, jadi semuanya terlihat jelas gitu ya. Oke, sepertinya kita sudah selesai menyelesaikan kelas 1. Kita coba cek progres. Oke, tes 1 berhasil. Nah, sekarang kita coba akses Cloud Shell. Nah, jadi perbedaannya adalah Cloud Shell ini kita bekerjanya tidak seperti tampilan web base gitu ya, tapi lebih seperti command line gitu ya. Command line kayak eh, kita biasa melakukan di Linux gitu ya, atau di PowerShell gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, apa aja sih yang sebenarnya di-provide oleh Cloud Shell? Ya, jadi Cloud Shell itu memprovide satu temporary compute engine VM, lalu dua ya dia command line akses ke instance via browser, terus dia juga 5 GB persistent storage gitu ya, disiapkan ya dengan directory home, ada pre-install Cloud SDK atau tools yang lainnya, ada Gcloud juga ininya apa namanya komennya Gcloud untuk Compute Engine dan macam-macam Google Cloud Service dan juga untuk cloud storage. Nah, untuk kubectl kita bisa bekerja juga untuk command line-nya itu jika kita berhubungan dengan Google Kubernetes Engine atau GKE dan juga Kubernetes gitu ya. Ada BigQuery juga untuk PQ dan juga bahasa yang disupport adalah Java, Go, Python, Node.js, PHP, dan Ruby. Secara fitur ini web preview functionality built-in juga otorisasi for access to resource dan instance. Oke. Di sini ada catatan jika 1 jam tidak ada aktivitas maka Cloud Shell akan coba dibuat ulang gitu ya, recycle. Tapi hanya slash home directory yang akan persistent ya, jadi tidak akan ada perubahan. Jika ada any change made to system configuration, termasuk ini akan ada apa namanya perubahan ya, misalkan ada perubahan sistem konfigurasi, environment variables, nah itu akan hilang gitu ya. Oke, di sini kita coba lakukan task 2, ini kita coba klik ke Google Cloud Menu, activate Cloud Shell ya. Posisinya ada di sebelah kanan ya, coba kita lihat. Oke, Cloud Shell. Ini ya, activate Cloud Shell ya. Oke, activate Cloud Shell. Oh, oke. Nah, di sini sama persis ya dengan tadi yang di tab 1. Activate Cloud Shell, kita mau minimize, mau ke open new window atau juga close terminal gitu ya. Oke, di sini ada eh, beberapa pertanyaan gitu ya. Cloud Shell menyediakan kita itu apa sih gitu ya, apa aja ya. Ya tadi yang di awal kita eh, dapat ini built-in authorization access, resource dan instance. Ini kayaknya bukan temporary compute engine VM, oke. 5 GB with persistent storage. Oke, coba kita coba. Oke, that's udah betul ya. Lalu kita sudah activate, lalu kita coba menggunakan Cloud Shell untuk membuat cloud storage bucket. Oke, uh, kita coba tadi. Oke, ya ini tampilan yang tadi.
Tampilannya, oke, oke. Di sini ada session. Oke, kita coba use to cloud storage command to create another bucket. Oke, replace bucket name with global unique name. You can, kamu dapat menambahkan dua global unique bucket name you use previously. Oke, coba ya kita buat. Oke, kita buat second bucket ya. Oke, oke, kita coba deh. Tadi awalnya kita punya bucket test 01 ya. Coba bucket test 02. Bucket test 02. Oke, enter. Authorize. Oke, di sini bisa kita atur. Oke, sudah kita buat ya. Sorry. Sudah kita buat. Apakah muncul? Oke, kita sudah buat gitu ya. Kurang lebih atributnya sama gitu ya. Oh, cuman ini bedanya ada subject to object HCL, access control, fine grain ya. Perbedaannya di situ ya. Oke, lalu apa lagi? In the cloud console, oke, kita sudah cek ya. Kita cek my progress. Oke, kita langsung ke taks 4. Kita coba explore uh, Cloud Shell fitur gitu ya. Kita coba ke Open Cloud Shell, klik More, klik Upload. Oke, jadi dia di sini bisa upload ya. Coba. Oke, ini More. Oh ya, upload. Oke, lalu apa lagi di sini? Upload any file from your local machine in the cloud shell. Ya, this file will be referred to as my file. Oke, coba kita ke ya tes 01. Oke, upload file. Upload. Oke, sepertinya sudah ya berhasil ya. Lalu kita coba klik LS ya. LS. Oke, di situ sudah terlihat tes01.txt gitu ya. Oke, lalu kita coba mengcopy file dari satu bucket ke bucket yang lain gitu ya. Oke, coba plot storage. Oke, coba kita paste ya. Bucket name-nya bucket test 01 ya. Copy test01.txt. Bentar. Oke, ada semacam error. Oke, kita lihat dulu sebentar. Copy the file into one bucket in the lab. Oh, oke. Berarti sepertinya tetap di bucket yang sama kayaknya ya. Satu txt. Oh,
uh, dengan ya. Oke, tidak ada objek file. Nah, ini contoh copy, request my file, file uploaded, one of your boxes. Oke, sekarang kita coba lihat ya, di bucket test ini ada filenya tidak? Oh, sudah ada ya, bucket test 01. Tes 01 ya, kalau tes 01 ada kosong. Oke, kita coba explore option of the possibility of the penalty in the console to close all the console session. Oke, close all. Oke, terus kita cek my progress. Oke, lalu kita lanjut ke task 5. Kita coba create persistent state di Cloud Shell gitu ya. Eh, di mana ini merupakan kita belajar best practice menggunakan Cloud Shell. Jadi G-Cloud Command sering dibutuhkan untuk menspesifikasikan value seperti region, zone, atau juga project ID. Oke, jika kita sering memasukkan region, zone, dan project ID secara berulang-ulang, pasti kemungkinan pasti akan ada error gitu ya. Tapi jika kita menggunakan Cloud Shell, ya kita kemungkinan akan mengalami hal-hal yang sesuai gitu ya, maksudnya seperti itu kali ya. Identify available region, open Cloud Shell, PM, tulis available. Oke, coba kita klik dulu, coba open Cloud Shell, aktifkan dulu, lihat lagi. Oke, kita coba ini di Cloud Compute Region List. Di sini muncul informasi ya. Ya, semua region ada gitu ya. Cloud Compute Region List. Coba kita ketik ls nanti. Ini, oke. Lalu create dan verify environment variable. Oke, infraclass your region. Oke, coba infraclass region. Verify with echo. Infraclass region echo. Infraclass. Oke, you can use environment variable like this in Gcode command untuk mereduce opportunity typo. Oke. Setiap kita mengclose Cloud Shell dan kita membuka lagi, new VM dialokasikan lagi. Dan environment variable pasti akan hilang. Gitu ya. Sekarang kita coba tambahkan variabel ke file gitu ya. Kita coba make directory infraclass. Infraclass. Coba kita lihat di bucket. Ini coba muncul kan. Directory infraclass. Create subnet terminal.
Oke, di sini ada directory yang namanya infraclass. Ini coba kita lihat di sini. Oh, di sini kosong ya. Coba apa di bucket test. Di bucket test nomor 1 kosong. Yes, kosong juga ya, hanya file aja ya. Oke, jadi kita setelah membuat infraclass dan infraclass config gitu ya, touch ini depan daripada file juga depan aku coba. Create second environment variable. Ini. Ini. Kalau kita coba modify nano.profile, ini lalu kita coba add following line of the file source interface config. Kita kontrol O dan X. Jawab, jawab dulu soalnya untuk membuat persistent static cloud cell, which file would you configure the profile ya. Oke, ini kita mereview Google Cloud Interface, Cloud Cell, bla bla bla. Kita bisa melakukan beberapa jika cloud storage, kita bisa install Google Cloud SDK. Oke, sepertinya sudah 100 gitu ya. Cuman masih agak membingungkan sih yang persistent state ya. Mungkin nanti kita coba akan hmm, review gitu ya, karena ini juga 14 menit lagi gitu ya. Nanti kita coba akan review terkait dengan persistent state di Cloud Cell ya. Eh, Jujur ini saya juga belum terlalu paham gitu ya. Jadi kita coba nanti browsing-browsing.
Ya, nanti kita coba cari tahu apa sih fungsinya dari macam-macam komen ini gitu ya untuk persistent state ini. Tapi sih yang dimaksud sih sepertinya hmm, ada sesuatu yang harus ditambahkan di persistent. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk lab terkait dengan Google Cloud Console dan juga Cloud Shell. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon klik subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih.